Area 51 merujuk pada lokasi peta dan nama populer pangkalan militer Amerika Serikat. Pangkalan ini berlokasi di Danau Groom, danau kering di Gurun Nevada sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas. Aktivitas di dalamnya sangat rahasia. Oleh karena itu, masyarakat umum tidak diperbolehkan mendekat. Bahkan terbang melintasi area itu juga dilarang meski lokasinya dapat dilihat melalui satelit. Rahasia yang menyelimuti Area 51 telah menimbulkan banyak teori konspirasi. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa di pangkalan militer itu terdapat pesawat luar angkasa dan alien setelah pesawat itu ditemukan jatuh di Roswell, New Mexico tahun 1947. Namun pemerintah menegaskan itu semua tidak ada dan kemungkinan yang dimaksud pesawat alien itu adalah balon cuaca. Pengakuan lainnya, beberapa orang melihat UFO di wilayah tersebut. Selain itu juga ada yang mengaku telah diculik alien dan bahkan menjadi objek eksperimen sebelum akhirnya kembali ke bumi. Area 51 dibangun pada era Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat termasuk pesawat U-2 dan SR-71 Blackbird. Meski fasilitas itu dibuka pada tahun 1955, keberadaannya baru secara resmi diakui oleh Badan Intelijen CIA pada Agustus 2013. 4 bulan setelah pengungkapan oleh CIA, Barack Obama menjadi presiden pertama US yang mengungkap Area 51 kepada publik. Terus sebenarnya ada apa di Area 51, Bang? Ya, saya sendiri belum pernah ke sana ya, tapi Annie Jacobsen yang menulis tentang sejarah Area 51 mengatakan bahwa program spionase paling canggih di dunia ada di tempat itu, seperti penelitian pesawat mata-mata U-2 yang sekarang telah beralih ke drone. Film berikut berjudul Independence Day, salah satu requestan sahabat kita di kolom komentar. Garapan sutradara favorit saya, yaitu Roland Emmerich dengan naskah yang ditulis oleh Dan Devlin. Film yang rilis di tahun 1996 ini berdurasi 145 menit, dibintangi oleh Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, dan masih banyak bintang-bintang lainnya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan permukaan bulan dan juga sebuah piagam yang bertuliskan manusia dari planet bumi untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di bulan, yaitu pada Juli 1969. Kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Tanggal 2 Juli di bumi, tepatnya di New Mexico, fasilitas Search for Extraterrestrial Intelligence Institute atau disingkat SETI menerima sinyal transmisi misterius. Para petugas di sana meyakini itu berasal dari makhluk asing. Namun yang sangat mengejutkan adalah sumber sinyal itu yang mana berasal dari bulan. Pusat Komando Antariksa yang berada di Pentagon menerima laporan dari SETI. Meskipun saat itu radar sedang terganggu, tapi mereka berhasil menangkap sebuah objek asing berdiameter kira-kira lebih dari 500 km dengan massa seperempat bulan. Namun para staf yakin bahwa benda asing itu bukanlah meteor atau asteroid karena kecepatannya yang terus menurun. Akhirnya kabar tersebut sampai ke telinga Thomas J. Whitmore, seorang presiden muda dan mantan angkatan udara. Selain itu, kabar terbaru adalah beberapa satelit mengalami masalah yang mana kemungkinan benda itu tidak hanya sekedar lewat. Menteri Pertahanan Albert Nimziki menyarankan agar benda asing itu diledakkan saja. Namun presiden kurang setuju dengan usulan tersebut, karena jika benda itu jatuh ke bumi, maka akan menimbulkan banyak korban. Seorang perwira membawa laporan dari Badan Intelijen bahwa benda asing itu kini telah berada di orbit. Itu bukanlah kabar baik. Ditambah lagi benda itu memisahkan diri dan beberapa bagian kecil yang memiliki lebar 24 km akan memasuki atmosfer sekitar 25 menit lagi. Akhirnya presiden pun meningkatkan DEFCON atau status siaga menjadi level 3. Beberapa waktu kemudian di sebuah gurun bagian utara Irak, para warga setempat dibuat tercengang dengan pemandangan langit yang terbakar akibat kedatangan benda asing. Sebuah fenomena yang benar-benar langka dan indah. Namun di satu sisi mereka juga merasa takut dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Selain Irak, benda asing itu juga sudah mencapai kota-kota besar di negara-negara lain seperti Rusia, India, Inggris, dan Jerman. Bahkan menurut laporan dari pasukan kapal selam, 3 benda asing juga telah mencapai wilayah US. Salah satunya berada di wilayah pantai California menuju Los Angeles, sedangkan 2-nya lagi sedang menuju ke New York dan Washington DC. Pesawat pengintai yang dikirimkan awalnya tidak bisa melihat apapun akibat awan tebal. Namun setelah itu mendadak muncul api dari balik awan
serangan, dan pesawat pengintai yang tidak mampu menghindar hancur terbakar. Jenderal William Gray menyarankan untuk mengevakuasi presiden, namun sang presiden sendiri menolak karena bagi Thomas lebih baik mengevakuasi keluarganya lebih dulu, serta juga para menteri. Jika memang mereka yang datang adalah musuh, maka berdoalah agar Tuhan menolong kita. Berita-berita dunia juga menyiarkan tentang apa yang terjadi di kota-kota besar negara lain. Di Moskow, terjadi kerusuhan besar-besaran setelah warga melihat fenomena di langit yang diduga adalah meteor. Bersama dengan para staf, Presiden Thomas menggelar pidato, meminta masyarakat untuk tetap tenang, dan jika ada yang ingin mengungsi, maka lakukanlah dengan tertib. Seorang teknisi satelit dan pakar teknologi, David Levinson, juga menerima kabar tentang permasalahan pada satelit dan sinyal transmisi misterius. Pria itu berhasil memecahkan kodenya. Namun sangat disayangkan, semua itu terlambat karena benda asing telah tiba. Sama seperti Irak dan Rusia, kedatangannya dimulai dengan munculnya api, lalu diikuti dengan guncangan dahsyat. Bayangannya seolah membuat hari yang cerah menjadi mendung karena ukurannya yang sangat besar menutupi cahaya matahari. Seluruh karyawan kabel compact telah meninggalkan gedung, kecuali atasan David yang bernama Marty. David pun memintanya agar segera meninggalkan kota karena David menduga bahwa benda asing itu adalah kapal perang. Sama seperti bidak catur, kapal-kapal itu ditempatkan di titik-titik tertentu. Lalu ketika waktunya tiba, serangan akan dimulai. Sementara itu, tokoh utama kita yang lain, yaitu Kapten Steven Hiller, sedang berada di rumah kekasihnya Jasmine saat kejadian berlangsung. Ketika hendak mengambil koran pagi, dia baru menyadari mengapa terjadi guncangan dan para tetangga mengungsi. Ternyata sebuah benda berukuran super besar sedang melayang di atas kota Los Angeles. Akhirnya Steve yang saat itu sedang cuti memutuskan kembali ke pangkalan untuk bertugas. Kembali ke David, sebelumnya dia telah memberikan peringatan kepada mantan istrinya yaitu Connie, yang kini menjadi humas Gedung Putih. Meskipun diabaikan, namun David tidak mau menyerah. David meminta sang ayah untuk mengantarnya ke Gedung Putih. Ya, sudah hampir 4 tahun bercerai, namun David masih mencintai mantan istrinya. Pria yang sangat menjaga kesehatan dan peduli terhadap lingkungan itu tidak memiliki SIM karena lebih memilih sepeda sebagai alat transportasi pribadinya. Malam itu televisi menampilkan sebuah berita yang cukup menggemparkan bagi sebuah keluarga kecil di Imperial Valley, California. Seorang pria bernama Russell Case, pensiunan pilot tempur di zaman Vietnam, ditangkap setelah membuat orang-orang panik atas pengakuannya pernah ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen oleh makhluk asing. Itu membuat anak-anaknya, yaitu Miguel, Alicia, dan Troy, sangat malu. Bahkan Miguel memutuskan untuk tidak lagi menganggap Russell sebagai ayah, lalu berencana pergi mengungsi bersama Alicia dan Troy. Setelah melewati jalanan lalu lintas yang sedikit brutal, David dan ayahnya, Julius, tiba di Gedung Putih. Dengan kemampuannya, David meretas telepon para staf untuk menghubungi Connie dan mendapatkan akses masuk. David menjelaskan kepada presiden tentang rencana alien, yaitu menggunakan satelit bumi untuk berkomunikasi. David yang menangkap sinyal mereka dan berhasil memecahkan kodenya, mengetahui bahwa dalam 27 menit lagi, alien akan memulai serangan. Presiden pun langsung menarik mundur 2 helikopter khusus yang dikirimkan untuk melakukan komunikasi. Namun sangat disayangkan, sesaat kemudian alien langsung merespon kedatangan 2 helikopter itu dengan sebuah tembakan. Jalanan Los Angeles dan New York dipadati para warga yang mengungsi. Namun ada juga sebagian orang yang memilih untuk tinggal bahkan dengan berani menaiki puncak gedung dan mencoba melakukan komunikasi dengan alien melalui tulisan di spanduk. Istri presiden yaitu Marilyn Whitmore juga berada di Los Angeles dalam rangka menghadiri sebuah acara. Presiden telah memerintahkan para petugas untuk menjemput Marilyn. Tiba-tiba saja bagian bawah kapal alien atau selanjutnya kita sebut City Destroyer terbuka dan mengeluarkan cahaya. Bersamaan dengan itu, David, Julius, serta rombongan presiden telah berada di Air Force One dan perhitungan waktu mundur pun berakhir ketika kapal alien menembakkan sinar laser dengan daya hancur setara nuklir. Bahkan, jangkauan ledakannya nyaris mengenai pesawat kepresidenan.
Tanggal 3 Juli, New York, Los Angeles, dan Washington telah menjadi reruntuhan. Jasmine yang berhasil selamat dari ledakan tersebut bangkit bersama putranya Dylan dan anjing peliharaannya, Boomer. Mereka menemukan sebuah truk dan membawa para korban yang masih bertahan. Dalam perjalanan, wanita itu juga menemukan ibu negara dalam kondisi luka parah. Kini mereka semua akan menuju ke pangkalan El Toro untuk berlindung di sana. Di waktu yang bersamaan, Presiden Thomas merasa sangat menyesal karena tidak bisa memberi peringatan lebih dulu. Namun kini semua menjadi jelas bahwa alien tidak datang dengan maksud baik. Oleh karena itu, angkatan udara akan dikirimkan untuk melakukan serangan balasan. Di pangkalan El Toro, Steve bersama sahabatnya Jimmy serta para pilot-pilot lain begitu bersemangat dengan serangan balasan yang akan segera mereka lancarkan. Sang komandan mengatakan bahwa kesempatan kalian akan segera datang untuk menendang alien itu keluar dari bumi. Setelah semuanya siap, Steve dan Jimmy serta para pasukan Black Knight melakukan lepas landas menggunakan FA-18 Hornets. Ketika melewati kota Los Angeles yang hancur, Steve sempat merasa cemas dan menyesal karena meninggalkan Jasmine dan Dylan. Namun menurut Jimmy, Jasmine adalah wanita yang kuat. Pasti dia telah meninggalkan kota sebelum serangan terjadi. Tak lama kemudian, pasukan Black Knight pun tiba di lokasi kapal alien. Atas perintah Jenderal William Gray, mereka langsung menembakkan rudal. Namun sangat mengejutkan, tak satupun dari puluhan rudal itu mengenai City Destroyer. Karena ternyata kapal itu memiliki perisai yang tak bisa ditembus, meski ditabrak sekalipun. Alien tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan pesawat tempurnya yang juga dilengkapi perisai. Satu persatu pasukan Black Knight ditembak jatuh, bahkan alien juga menyerang pangkalan El Toro tanpa ampun. Sangat disayangkan, Jimmy harus gugur akibat gagal melarikan diri dari kejaran pesawat alien. Kini yang tersisa hanya Steve karena senjatanya tidak ada yang mempan. Akhirnya pria itu menggunakan cara licik dengan membuat pengalihan hingga pesawat alien menghantam tebing. Setelah mendarat darurat, Steve langsung mendatangi alien dan memberikan sebuah pukulan keras sebagai salam pembuka. Selamat datang di bumi. Welcome to Earth. Kembali ke Air Force One, mereka mendapat kabar bahwa North American Aerospace Defense atau NORAD telah dihancurkan. Terjadi perdebatan sengit antara David dengan staf presiden yang ingin meluncurkan nuklir ke kapal alien. Mendengar hal itu, Julius pun muncul untuk membela putranya. Karena berkat David, presiden dan semua krunya bisa selamat dari maut. Julius sangat menyesalkan apa yang telah terjadi. Seharusnya pemerintah bisa lebih cepat tanggap dengan menggunakan teknologi alien yang mereka miliki di Area 51. Bagi Thomas, pernyataan tersebut terdengar sangat menggelikan. Tidak ada hal seperti itu di Area 51. Semua hanyalah cerita karangan tabloid untuk menarik minat masyarakat. Sangat mengejutkan, ternyata Albert tidak sependapat dengan Thomas. Karena sebenarnya, pernyataan Julius dan tabloid tidak sepenuhnya salah. Akhirnya Air Force One mendarat di pangkalan rahasia Area 51. Presiden terlihat kesal karena Albert selama ini merahasiakan tentang Area 51 darinya. Namun Albert mencoba menjelaskan karena banyak orang menganggap apa yang ada di Area 51 tidak masuk akal. Di sana mereka bertemu dengan seorang mayor bernama Michelle dan juga Dr. Brekis Okun sebagai kepala ilmuwan. Kemudian rombongan presiden pun diperlihatkan sebuah pesawat antariksa alien. Brekis menjelaskan bahwa sejak tahun 60-an tidak ada yang bisa memperbaiki pesawat itu hingga kemarin. Secara misterius, pesawat alien itu akhirnya bisa menyala. Brekis pun menjelaskan tentang spesies alien yang diletakkan di dalam tabung. Setelah diteliti, spesies tersebut juga bernafas dengan menggunakan oksigen dan sepertinya sangat cocok dengan kondisi bumi. Hampir seluruh tubuhnya ditutupi dengan kostum biomekanik dan sepertinya berkomunikasi dengan menggunakan semacam telepati. Presiden memerintahkan David bekerja sama dengan Brekis untuk mempelajari teknologi alien selagi mereka mengatur siasat baru. Beberapa waktu kemudian, Steve yang awalnya menyeret tubuh alien mendapat tumpangan dari para pengungsi. Dengan arahan Steve, mereka semua pun menuju ke Area 51. Meski tempat itu terlarang untuk umum, namun Steve memiliki tiket masuk yang pastinya saat ini sangat dibutuhkan. Di sini, Troy yang sedang sakit akan segera mendapat perawatan, meski pada awalnya Russell dan para petugas sempat bersitegang. Sementara itu, Jenderal melaporkan bahwa alien mulai menghancurkan kota-kota lain. Jika menghitung dari berapa lama kota-kota itu dihancurkan dan pergerakan City Destroyer, maka diperkirakan dalam 36 jam dunia akan dihancurkan dan seluruh manusia akan dimusnahkan.
Ketika memeriksa tubuh alien, Dr. Brakis dan para staf mengalami masalah. Tiba-tiba saja alien itu bangkit dan menyerang para ilmuwan. Hingga akhirnya saat presiden datang, yang tersisa hanyalah Dr. Brakis, yang mana kini sedang dikendalikan oleh alien. Presiden menawarkan perdamaian agar bisa berbagi informasi dan hidup berdampingan. Namun, dengan tegas, alien itu menolak. Mereka menginginkan peperangan untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Tiba-tiba saja Presiden merasa sakit yang teramat sangat pada kepalanya. Tanpa menunda-nunda lagi, sang jenderal langsung meminta Michelle untuk menembak mati alien itu. Presiden menjelaskan bahwa sepertinya alien itu mencoba berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Berkat itu, Presiden mengetahui bahwa para alien adalah kaum penjajah planet yang akan menghisap seluruh sumber daya alam lalu pindah ke planet berikutnya. Dan kali ini, sasaran mereka adalah bumi. Akhirnya, Presiden mengikuti saran Albert meluncurkan nuklir untuk menghancurkan para alien. Kapten Steve mendapat kabar buruk tentang El Toro yang telah dihancurkan. Namun karena dia yakin saat ini Jasmine sedang berada di sana, pria itu pun nekat membawa lari helikopter menuju ke pangkalan El Toro. Kembali ke Presiden, beberapa pesawat pengebom jenis B-2 telah dikerahkan. Mereka menuju ke Houston, Texas, di mana City Destroyer saat ini berada. Dengan penuh rasa bersalah, Presiden memerintahkan peluncuran nuklir. Terjadi ledakan dahsyat yang membuat kota semakin hancur. Sayangnya tidak untuk kapal alien, bahkan bisa dibilang kapal itu tidak tergores sedikit pun berkat perisai pelindungnya. Beberapa waktu kemudian, Steve berhasil menemukan Jasmine dan para penyintas termasuk ibu negara. Sayangnya, menurut keterangan dokter, Merlin mengalami pendarahan internal. Jika saja lebih cepat mendapat perawatan, mungkin istri presiden masih bisa diselamatkan. Tanggal 3 Juli pun ditutup dengan luka yang mendalam di hati presiden dan putrinya atas kepergian sang ibu negara. Tanggal 4 Juli, semua harapan seolah lenyap, bahkan nuklir, senjata pemusnah yang juga memberikan dampak kehancuran bagi manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan teknologi alien. Apakah ini akhir dari kehidupan manusia? David merasa sangat menyesal menjadi salah satu orang yang aktif dalam menjaga lingkungan. Seharusnya dia membiarkan bumi kotor dan tercemar agar alien tidak datang merebutnya. Namun menurut Julius, kita tidak boleh berhenti meyakini hal-hal baik. Setiap masalah pasti ada solusinya, dan sudah sepatutnya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Seperti misalnya kesehatan. Pernyataan tersebut membuahkan sebuah ide. David meminta Jeremy untuk mengumpulkan semua orang karena dia akan mempresentasikan sebuah ide yang sangat brilian. Tak lama kemudian, semua orang telah berkumpul, termasuk Presiden Thomas. Pertama-tama, David meminta Major Michelle untuk menembak sebuah kaleng di atas kapal. Tembakan pertama gagal, peluru dipentalkan oleh perisai. Namun pada kesempatan kedua, David telah mematikan perisainya, dan tentunya itu membuat kaleng soda yang terpental. David melakukannya dengan virus. Rencananya adalah dengan menggunakan satelit untuk mengupload virus ke sistem kapal induk dan menonaktifkan perisai, lalu meledakkannya. Baru setelah itu pesawat tempur bisa dengan mudah menghancurkan pesawat-pesawat alien yang tidak lagi memiliki perisai. Namun sistem itu harus dimatikan dari dalam. Dengan kata lain, harus ada seseorang yang cukup berani mengendalikan pesawat alien lalu menyelinap ke kapal induk. Albert yang menganggap itu mustahil menganggap ide David sebagai lelucon. Namun anggapan itu ditepis oleh Kapten Steve. Dia langsung mengajukan diri untuk mengendalikan pesawat alien karena sebelumnya pernah berhadapan langsung serta mempelajari manuvernya. Terakhir, David membuktikan kapal tua tersebut masih mampu terbang. Dan karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, Presiden Tom langsung memerintahkan untuk menjalankan rencana tersebut. Dia juga mencopot Albert dari jabatannya karena telah berani menentang keputusan Presiden. Presiden Thomas meminta jenderal mengumpulkan semua pilot muda yang tersisa atau orang-orang yang punya pengalaman sebagai pilot untuk diikut sertakan dalam serangan. Selain itu, sang jenderal juga diminta menghubungi negara-negara lain untuk bersatu dan melakukan serangan secara serentak pada saat David menonaktifkan perisai. Kabar itu diterima cukup baik oleh pasukan Irak, Prancis, Israel, Rusia, bahkan Jepang. Serangan akan dimulai dalam waktu 5 jam. Sementara itu, Steve akhirnya menikahi kekasihnya Jasmine. Steve mengaku menyesal dan meminta maaf kepada Jasmine karena pernikahan ini seharusnya sudah dilakukannya sejak dulu. Sebuah pernikahan sederhana yang dihadiri oleh David dan Connie sebagai saksi. Momen yang membahagiakan itu juga memberikan pengaruh yang baik bagi David dan Connie karena berhasil meruntuhkan rasa ego mereka yang sama-sama memendam cinta.
4 jam telah berlalu. Sebelum memulai penyerangan, Presiden menyampaikan pidatonya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pesawat-pesawat tempur di sini akan bergabung dengan pesawat tempur di seluruh dunia dan akan meluncurkan serangan udara terbesar dalam sejarah umat manusia. Ya, umat manusia itu seharusnya memiliki makna baru bagi kita semua yang ada di sini. Lupakan segala perbedaan dan bersatu untuk kepentingan bersama. Hari ini, tanggal 4 Juli, kita akan berjuang sekali lagi untuk kebebasan. Bukan dari tirani, penindasan, atau penganiayaan, tapi dari pemusnahan. Kita berjuang demi hak kita untuk bertahan hidup, dan kita harus menangkan hari ini. Karena 4 Juli tidak akan lagi menjadi hari libur Amerika, tapi hari di mana seluruh dunia bersatu mendeklarasikan bahwa kita tidak akan menuju ke kegelapan. Kita tidak akan lenyap tanpa perlawanan. Kita akan terus hidup dan bertahan karena hari ini kita merayakan hari kemerdekaan sebagai umat manusia. Setelah menyelesaikan pidatonya, Presiden tidak kembali ke ruang komando, tapi dia menuju ke salah satu pesawat tempur. Aku adalah pilot tempur, Will. Langit adalah tempat di mana seharusnya aku berada. Sementara itu, Steve dan David juga bersiap menjalani misi untuk menyelinap ke kapal induk. Mereka mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga. Hal yang sama juga dilakukan oleh Russell yang kini menjadi salah satu pilot tempur pasukan Eagle di bawah pimpinan Presiden Thomas. Akhirnya pria itu bisa memberikan sesuatu yang membanggakan kepada anak-anaknya. Setelah terjadi sedikit masalah di awal peluncuran, akhirnya Steve berhasil mengendalikan pesawat alien dan langsung melesat menembus atmosfer. Secara tidak langsung, misi ini mewujudkan cita-citanya ke luar angkasa karena selama ini selalu mendapat penolakan dari NASA. Sementara itu, pasukan Eagle yang dipimpin Presiden menuju ke lokasi kapal alien yang ternyata tepat di hadapan Area 51. Setelah menghancurkan kota-kota besar, kini para alien itu mengincar pangkalan militer yang tersisa. Pasukan Eagle diminta untuk menunggu sampai virusnya diupload oleh David. Pusat pangkalan sendiri terletak jauh di bawah gunung. Oleh karena itu, Connie meminta Major Michelle membawa semua pengungsi berlindung di dalam. Kembali ke Steve dan David, setelah jarak mereka cukup dekat, komputer mengambil alih kendali pesawat dan secara otomatis masuk ke kapal induk. Mereka melihat ribuan, bahkan mungkin jutaan alien di dalamnya. Kemungkinan besar mereka sedang bersiap melakukan invasi. Setelah pesawatnya tertambat, David langsung mengupload virusnya. Sesaat kemudian, pangkalan Area 51 menerima laporan. Lalu Jenderal William langsung memberikan aba-aba kepada pasukan Eagle untuk meluncurkan rudal. Presiden Thomas mendapat kehormatan untuk menembakkan rudal pertama. Meski masih bisa ditangkis oleh perisai, tapi Thomas belum menyerah. Untuk memastikannya, sang presiden melepaskan rudal kedua dan ternyata itu berhasil. David telah berhasil mematikan perisainya, lalu pertempuran udara pun dimulai. Kembali ke kapal induk, Steve dan David mengalami masalah karena pesawat mereka tidak bisa lepas landas. Steve mencobanya beberapa kali, tapi itu malah membuat alien curiga dan membuka penutup kacanya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain menjalankan rencana terakhir tanpa meninggalkan pesawat. Suatu kehormatan bagi mereka berdua karena bisa melakukan tugas mulia ini bersama-sama. Pertempuran di bumi cukup sengit, meski tak sedikit korban yang berjatuhan, tapi kali ini para tentara bisa memberikan perlawanan yang cukup membuat alien kerepotan. Akhirnya setelah tepat berada di atas Area 51, alien pun kembali menggunakan senjata pemungkasnya. Sebenarnya itu bisa dihentikan dengan tembakan rudal tepat ke pusat cahaya. Sayangnya rudal para pasukan Eagle telah habis dan sisa terakhir milik Presiden malah meleset. Beruntung di saat-saat terakhir, Russell Case muncul dengan sisa satu rudal pada pesawat. Meskipun rudal tersebut gagal diluncurkan, tapi Russell tidak menyerah. Pria itu memutuskan untuk mengorbankan diri demi membuat anak-anaknya bangga dan demi generasi di masa yang akan datang. Dengan kecepatan tinggi, Russell menabrak pusat cahaya sesaat sebelum sinar laser ditembakkan dan membuat kapal itu hancur. Sebuah keberhasilan yang luar biasa. Presiden meminta jenderal untuk memberitahukan kepada negara-negara lain cara menghancurkan City Destroyer dan tidak lupa memberikan hormat kepada prajurit yang telah gugur, terutama Russell Case yang telah mengorbankan diri.
Kembali ke kapal induk, Steve dan David mengalihkan perhatian alien untuk membuatnya bingung. Lalu secara tiba-tiba meluncurkan nuklir yang ternyata itu membuat pengait pesawat mereka terlepas. Mereka hanya memiliki waktu 30 detik untuk melarikan diri sebelum bomnya meledak. Di sini Steve mengeluarkan seluruh kemampuannya melakukan manuver-manuver ekstrim sampai akhirnya mereka berhasil keluar dan 5 detik kemudian bom nuklir pun meledak, menghancurkan kapal induk hingga berkeping-keping. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Steve dan David yang mendarat dengan selamat di bumi, disambut oleh dua wanita yang terkasih. Presiden Thomas mengucapkan selamat kepada Steve, serta mengakui kemampuan David dalam bidangnya. Apakah umat manusia telah benar-benar aman? Atau mungkin para alien akan kembali dengan pasukan yang lebih kuat? Dan tamat. Sebenarnya film terlaris tahun 1996 ini memiliki alternative scene atau ending. Jadi ceritanya Russell tidak diterima oleh Michelle untuk bergabung sebagai pilot tempur. Akhirnya dia nekat mengendarai pesawat sendiri dan melengkapinya dengan rudal. Lalu ketika pertempuran sudah mencapai babak akhir dan tim Eagle kehabisan rudal, si Russell muncul dengan pesawat jadulnya, menabrakkan diri ke pusat sinar senjata alien. Mungkin bagi sebagian orang ini tidak terlalu penting, namun bagi saya pribadi, alternate scene ini lebih masuk akal karena lebih realistis bagi bapak-bapak WhatsApp untuk mengendarai pesawat jadul. Apalagi dia kan seorang pilot tempur zaman Perang Vietnam sekitar tahun 1955 sampai dengan 1975. Sedangkan FA-18 Hornets diterbangkan pertama tahun 1978 dan diperkenalkan tahun 1983. Jadi mungkin agak sulit diterima jika seorang pilot tua diajari cara mengendarai Hornets hanya dalam hitungan jam. Jadi alien itu dari mana asalnya, Bang? Dan apa tujuannya? Oke, sebutannya adalah The Harvester atau pemanen, adalah spesies makhluk cerdas dengan peralatan dan teknologi yang maju. Mereka adalah salah satu dari ancaman di seluruh alam semesta, karena sesuai dengan namanya, The Harvester selalu memanen lalu menghancurkan planet demi mendapatkan bahan bakar untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan teknologi mereka. Bahkan memusnahkan penduduk asli planet itu jika memang dianggap menghalangi. Ya, kemungkinan besar mereka telah melakukannya sejak jutaan tahun yang lalu, ketika bumi masih dikuasai dinosaurus, atau mungkin sebelum itu. Di antara planet yang telah ditaklukkan, ada sebuah peradaban yang sangat maju, yang dimusnahkan mereka. Salah satu yang selamat dari planet itu mengumpulkan spesies-spesies lain yang juga selamat dari serangan The Harvester untuk membentuk aliansi perlawanan. Ribuan tahun berperang tanpa akhir, Harvester tidak bisa menemukan planet asal musuhnya. Oleh karena itu, Harvester berusaha memburu kecerdasan buatan yang disebut Sphere, yang merupakan ciptaan aliansi, untuk mendapatkan informasi penting dan juga teknologi yang dimiliki oleh aliansi, yang mana diperkirakan mampu memusnahkan The Harvester. Terus Bang, kenapa manusia punya pesawat alien? Ya sabar atuh, ini lagi mau dicerita. 1947 adalah tahun di mana pertama kali manusia menemukan Harvester ketika pesawat antariksanya mendarat di sebuah peternakan di luar wilayah Roswell, New Mexico. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Brekis Okun, dua di antara mereka tewas akibat benturan, sementara alien yang ketiga mengalami luka parah. Mereka dibawa ke pangkalan militer yang disebut Bandara Humi di Nevada, atau selanjutnya dikenal dengan nama Area 51. Seminggu kemudian, alien ketiga juga ikut tewas. Selama 49 tahun, para ilmuwan meneliti pesawat dan mayat alien. Namun sangat disayangkan, tidak ada yang bisa mengakses teknologi di pesawat itu. Terus kalau soal Russell gimana, Bang? Seperti yang kita tahu, Russell pernah bertugas sebagai pilot tempur Angkatan Udara Amerika ketika Perang Vietnam. Pada tahun 1986, dia mengaku telah diculik dan dijadikan bahan eksperimen alien. Russell terus berusaha untuk membuktikan semua itu demi meyakinkan semua orang tentang penculikan dirinya dan para alien akan memusnahkan umat manusia. Sayangnya, pria itu tidak pernah bisa membuktikannya dan terus menjadi bahan tertawaan penduduk. Bahkan karena saking terobsesinya, Russell tidak bisa memberikan perhatian yang cukup ketika istrinya sakit, hingga akhirnya sang istri meninggal dunia. Itu menimbulkan penyesalan yang begitu dalam dan mengubah Russell menjadi seorang pemabuk. Jadi penculikan itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Selanjutnya apa yang terjadi, Bang?
Nah, ini seru nih. Kita jangan ke sequelnya dulu, tapi kita bahas tentang apa yang terjadi setelah Steve dan Dave menghancurkan kapal induk, atau kejadian sebelum Resurgence. Seperti yang kita tahu, pada perang tanggal 4 Juli 1996, The Harvester kalah. Beberapa dari mereka yang selamat membentuk kelompok perlawanan. Meskipun memang pada akhirnya ditangkap oleh manusia, di Amerika dan Eropa, The Harvester dimusnahkan hanya dalam beberapa hari. Namun di negara-negara lain butuh waktu beberapa bulan, karena kurangnya kekuatan tempur di udara. Apalagi di wilayah Kongo, Harvester mampu berjuang selama 10 tahun sebelum dimusnahkan. Namun sebelum benar-benar kalah, ternyata mereka sempat mengirimkan sinyal SOS ke luar angkasa untuk mengabarkan kegagalan mereka. Pesan tersebut sempat dicegat oleh Spear, baru kemudian setelah itu diterima oleh Sang Ratu. Sebenarnya masih ada hal lain yang ingin saya bahas mengenai Harvester ini, misalnya tentang ratunya, kapal perang, dan teknologinya, atau mungkin tentang Sphere dan penciptanya. Kayaknya seru juga tuh. Tapi karena keterbatasan waktu, alangkah baiknya jika kita lanjutkan di alur cerita Resurgence, tentunya jika memang pembahasan ini menarik bagi kalian. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!